Hai semua, jadi sebelumnya kenalin nama aku Afifa Naura. Nomor NIM 06101182530009. Jadi di video kali ini aku bakal bikin video menjelaskan tentang logaritma dan hubungannya dengan pH. Langsung aja ke videonya. Oke, jadi di video kali ini kan aku mau jelasin tentang logaritma dan hubungan logaritma itu sendiri dengan pH. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai hubungan logaritma dengan pH, aku bakal jelasin terlebih dahulu secara singkat mengenai logaritma itu sendiri. Nah, jadi kalau misalkan di eksponen atau bilangan berpangkat, itu kan 2 pangkat 3 sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 3. Ya, 2 pangkat 3 itu artinya 2-nya dikalikan 2 sebanyak 3 kali. Nah, kalau misalkan kita mau tulis dalam bentuk logaritma, itu bisa ditulis dengan bentuk seperti ini. Bisa ditulis dengan 2 log 8 sama dengan 3. Itu maksudnya cara bacanya itu log itu dibaca 2 di pangkat berapa sih yang hasilnya itu 8, yaitu 3. Jadi baca log itu tuh kayak 2 di pangkat berapa yang hasilnya tuh 8, yaitu 3. Misal nih aku kasih satu contoh lagi. Misal 3 log 27 sama dengan berapa? Jadi cara bacanya itu 3 di pangkat berapa yang hasilnya 27. Kita buat dalam bentuk perpangkatan. Jadi 3 dikali 3 dikali 3 sama dengan 27. Jadi 3-nya itu dikalikan 3 kali. Maka 3 pangkat berapa sih yang hasil 27? Yaitu 3. Nah, biasanya itu ada di beberapa soal itu basisnya itu nggak ditulis. Jadi misal kayak log 10 sama dengan berapa. Nah, biasanya kalau log itu basisnya nggak ditulis, nilai basisnya itu biasanya itu 10. Jadi kayak log 10 sama dengan berapa hasilnya. Jadi kalau nggak ditulis itu kan nilai basisnya itu 10. Jadi bisa tulis 10 di pangkat berapa sih yang hasilnya 10, yaitu 1. Jadi apapun yang dipangkatin dengan 1 yaitu hasilnya bilangan itu sendiri. Oke, selanjutnya kita lanjut ke sifat-sifat logaritma. Sifat-sifat logaritma itu ada banyak. Kalian bisa hafal sifat-sifatnya kalau kalian tuh sering ngerjain latihan-latihan soal yang berhubungan dengan logaritma. Kita langsung aja ke sifat ke-1, sifat yang paling simpel dan mudah dipahami. Jadi sifat yang pertama itu adalah A log A sama dengan 1. Kenapa nih kok bisa ya hasilnya 1? Biar nggak bingung, kita langsung aja ke contoh soalnya. Misal ada contoh nih, 2 log 2 sama dengan 1. Itu kan cara baca log tadi. 2 di pangkat berapa sih yang hasilnya 2? Semua log kalau basis dan nomornya sama itu pasti hasilnya adalah 1. Oke, kita langsung lanjut ke sifat kedua, yaitu A log 1 sama dengan 0. Misal nih ada contoh 2 log 1 sama dengan 0. Kenapa? Karena bilangan apapun yang dipangkat dengan 0 itu pasti hasilnya 1. Oke, bisa dipahami. Kita langsung lanjut ke sifat ketiga. Jadi sifat ketiga itu adalah perkalian, dimana bentuknya itu A log BC itu bisa kita buka menjadi bentuk penjumlahan. Jadi A log B ditambah A log C. Misal nih contoh 2 log 32 itu bisa kita buka kan 32-nya jadi 8 dikali dengan 4.
Nah, jadi bisa langsung kita tulis saja tuh 2 log 8 ditambah 2 log 4. Nah, 2 log 8 itu kan hasilnya 3 ditambah 2 log 4 itu kan 2. Jadi tinggal kita jumlahin 3 ditambah 2 hasilnya 5. Jadi hasil dari 2 log 32 itu hasilnya 5. Oke, kita lanjut ke persamaan keempat, yaitu pembagian. Kalau penjumlahan itu perkalian, kalau pembagian itu pengurangan. Jadi bentuknya A log B dibagi C. Jadi tinggal kita kurangin aja. A log B dikurang A log C. Aku kasih contoh 3 log 81 dibagi dengan 27. Jadi kita tinggal kurangin 3 log 81 dikurang dengan 3 log 27. 3 log 81 itu kan 4 dikurang dengan 3 log 27 tadi 3. Jadi tinggal dikurang 4 dikurang 3 sama dengan 1. Oke, kita lanjut ke sifat-sifat logaritma yang kelima. Sifat logaritma yang kelima itu bentuknya A log B pangkat N, di mana si N itu turun menjadi kali dan dikalikan dengan A log B. Misalnya ya, contoh 2 log 2 dipangkat dengan 5 itu sama dengan 5-nya turun menjadi kali, 5 dikali dengan lognya, 2 log 2. Nah, 5 ini dikali dengan 2 log 2. 2 log 2 itu kan hasilnya 1. Bilangan apapun yang hasilnya bilangan itu sendiri, maka pangkatnya adalah 1 kan. Jadi 5 dikali 1 hasilnya adalah 5. Oke, kita lanjut ke sifat ke-6, di mana si basis dan numerisnya sama-sama punya pangkat. Jadi bentuknya A pangkat M log B pangkat N. Nah, itu cara penulisannya, pangkatnya kita bagi, tapi yang di atas itu si pangkat dari numeris dan yang bawah itu pangkat dari basis. Jadi bentuknya itu N per M dikali A log B. Misal nih ya, ada contoh 8 log 4. Nah, 8 itu kalau kita buat dalam bilangan berpangkat itu bisa kita tulis menjadi 2 pangkat 3, dan 4 itu kalau misal kita tulis jadi bilangan berpangkat jadi 2 pangkat 2 kan. Nah, udah kepecah, baru kita masukin ke persamaannya, yaitu 2 pangkat 3 log 2 pangkat 2. Oke, jadi kita masukin lagi ke persamaannya, 2 pangkat 3 log 2 pangkat 2. Jadi kita tulis dulu si pangkatnya numerus kan. 2 per pangkatnya basis 3 dikali dengan 2 log 2. 2 per 3 dikali 2 log 2 itu kan 1. Jadi hasilnya 2 per 3. Hasil akhirnya 2 per 3 guys. Oke, kita langsung lanjut ke sifat ke-7, di mana bentuk dari sifat ke-7 ini adalah A log B sama dengan 1 per B log A. Kenapa pakai persamaan ini? Persamaan ini tuh biasanya digunakan untuk kalau misalkan nilai basisnya itu lebih besar daripada nilai numerusnya. Kan susah tuh nyarinya kalau nilai kayak gitu kan. Jadi kita pakai persamaan ini untuk mempermudah. Misalnya ada contoh 8 log 2. Itu kalau misalnya kita pakai persamaan ini bisa kita tulis 1 per 2 log 8. Nah, hasil dari 2 log 8 itu kan 3 ya. Jadi 1 per 3 hasil akhirnya. Oke, kita masuk ke persamaan terakhir. Ini persamaan bentuk yang paling mudah karena tinggal coret-coret aja. Jadi bentuk persamaannya itu A log B dikali B log C dikali C log D, dan hasilnya A log D. Jadi
itu tuh kita bisa coret dengan nilai yang sama. Jadi kita tinggal ambil nilai basis pertama dan numeris terakhir. Misal nih contoh 3 log 2 dikali 2 log 5 dikali 5 log 27 misal. Nah, yang nilai yang sama itu tinggal kita coret dan kita tinggal lihat basis awal dan numerus akhir. Jadi hasilnya 3 log 27 dan 3 log 27 hasilnya 3. Oke. Oke, selesai udah pembahasan kita mengenai sifat-sifat logaritma. Jadi langsung aja kita masuk ke penerapan logaritma pada pH. Oke, jadi pH itu adalah derajat keasaman di mana rumus pH itu sendiri pH sama dengan min log konsentrasi H+. Misal nih aku punya contoh nilai konsentrasi H+-nya itu 1 dikali 10 pangkat min 3N. Nah, jadi kita pertama itu tinggal masukin rumusnya dulu. pH sama dengan min log konsentrasi H+-nya 1 dikali 10 pangkat min 3. Nah, gimana nih cara ngitung logaritmanya? Gini ya, jadi aku punya cara gampang ngitung pH-nya dengan cara si pangkat 10-nya itu kan awalnya min, turun ke bawah jadi nilainya positif, terus dikali dengan min log koefisiennya itu 1 kan, jadi 3 min log 1. Terus kalau mau dihasilin 3 min log 1 itu kan 0 ya, jadi 3 dikurang dengan 0 hasilnya 3. Oke, contoh soal lagi. Contoh soalnya nilai konsentrasi H+-nya itu 3 dikali 10 pangkat min 4. Nah, buat nyari pH kita masukin dulu rumusnya. Rumus pH tadi itu kan min log konsentrasi H+. Jadi cara gampangnya langsung aja kita tulis pangkat dari 10 tadi kan min 4, kita tulis jadi positif ke bawah, terus positif 4 dikali dengan min log dan koefisiennya 3, jadi 4 min log 3. Oke, contoh soal terakhir ya. Nilai konsentrasi H+-nya itu sama dengan berapa ya? 6 dikali 10 pangkat min 4. Nah, jadi tahap pertama kita tulis dulu rumusnya, min log konsentrasi H+. Konsentrasi H+-nya 6 dikali 10 pangkat min 4. Jadi pangkat dari 10-nya tadi negatif, turun ke bawah menjadi positif 4, terus dikali dengan min log, dan tulis koefisiennya yaitu 6. Jadi 4 min log 6. Selesai, gampang kan? Oke guys, mungkin sekian penjelasan dari aku. Bisa dipahami. Maaf kalau masih banyak kesalahan. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.